Inilah Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa sih kok cuman LBP aja nggak ada yang berani? Apa sih kelebihannya LBP? Opung Luhut bukan jenderal kacangan. Kemampuan strategisnya itu diakui. Kemampuan lobbynya juga nggak kalah. Karena kadang-kadang orang tidak paham. Saya kan menteri koordinator. Ada 7 kementerian di bawah saya. Geng 212 lapar. Sepi job nasi bungkus. Kini serang Luhut, malah keserang balik. Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat yang mandul dan dimandulkan. Ya, mana kalian datang ke saya? Kita duduk baik-baik. Apa sih kelebihannya LBP? LBP nggak ada apa-apanya, kosong di mata saya kok. Maaf ini ya, bukan saya arogan atau saya mau ini, tidak. Saya tidak peduli lagi kok. Yang kedua, Luhut Binsar Panjaitan itu adalah menteri koordinator dan posisinya membawahi Menteri PUPR, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pariwisata, Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi kalau teman-teman melihat kenapa saya banyak mengurusin sana sini, karena saya mau semua yang terlibat, yang ada kaitannya supaya bekerja secara terintegrasi. Nah, orang yang tidak paham, dia pikir loh kok Luhut ini ngatur ini semua. Enggak, saya enggak pernah ngatur. Lapar. Gak ada kerjaan, gak ada demo-demoan. Kami butuh nasi bungkus. Mungkin itulah teriakan mereka. Tentu saja buat tukang onar suka demo dengan imbalan nasi bungkus. Sepi job, sepi pemberitaan membuat kantong mereka kempes. Rekening kering dan jatuh miskin. Siapa lagi kalau bukan PA 212, Big Imam sudah dibekukan, habis sudah anggaran-anggaran yang dinikmati saat pesta demo besar-besaran. PA 212 ini memang sudah kehabisan akal. Indonesia sudah agak damai, tiba-tiba mereka berteriak. Tapi kali ini target mereka bukan Presiden Jokowi melainkan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Wah, berani sekali mereka. Dengan sombong, PA 212 mengatakan bahwa Menteri Luhut tidak ada apa-apanya. Kenapa sih cuma LBP saja? Nggak ada yang berani? Apa sih kelebihan LBP? LBP nggak ada apa-apanya, kosong di mata saya. Maafin, iya saya bukan arogan. Tegas Yusuf Marta dilansir dari kanal YouTube Egy Sujana. Kalau ada yang kritik sana sini, buat saya sih, saya ketawa-ketawa aja sih. Ya kadang-kadang saya jengkel juga, tapi ya kantor bilang, Bapak kok nggak marah-marah? Ngapain marah, capek habis energi kita marah-marah, nggak ngerti dia itu persoalannya gitu. Kenapa sih kok cuman LBP aja nggak ada yang berani? Apa sih kelebihannya LBP? LBP nggak ada apa-apanya, kosong di mata saya kok. Maaf ini ya, bukan saya arogan atau saya mau ini, tidak. Saya tidak peduli lagi kok. Kalau ada yang kritik sana sini, buat saya sih, saya ketawa-ketawa aja sih. Namun sayang seribu sayang, rakyat sekarang sudah sangat cerdas. Alih-alih mengiyakan apa yang disampaikan Yusuf Marta, netizen plus 62 malah menyindir dengan sepinya job nasi bungkus untuk umat mereka. Umat PA 212 kelaparan, pemimpinnya satu persatu diciduk aparat keamanan. Ada satu novel Bang Mukmin sudah mulai melirik jabatan. Jadi apa yang bisa mereka lakukan selain mengais kesalahan pemerintahan atau nyinyiri jajaran pemerintah? Seorang menteri bisa menguasai seluruh tugas dan jabatan. Berarti kabinet yang lain mandul. Memang sengaja dipasang orang-orang mandul semuanya. Dalam PPKM ini. Ini kan masalah manajemen aja ya. Masalah bagaimana seorang yang bisa menyatukan semua ini dan melakukan pengintegrasian dan proses pengambilan keputusan. Itu matter of leadership. Majelis Penderitaan Rakyat itu adalah sudah sesuatu tanda-tanda bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat hampir mandul. Tanah, bumi, hasil alam habis, masih mau bicara toleransi. Toleransi apa yang dituntut lagi sekarang? Apa yang dibuat kepada negara ini? Nol besar. Saya mau berdebat sama orang lain. Salah satu netizen pengguna akun Lembayung 071 melontarkan sentilan pedas kepada menyentil Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama Yusuf Marta. Hal tersebut terkait pernyataan Yusuf Marta yang menyebut Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP seolah-olah mengurusi banyak hal di Indonesia. Karena itu, netizen menyebut meminta Marta untuk tidak menyalahkan Luhut karena banyak hal yang telah diperbuat untuk bangsa Indonesia. Selain itu, ia juga meminta Yusuf Marta yang merupakan Vice President PT Energi Mega Persada selaku pihak pemilik saham terbesar PT Lapindo Brantas untuk membayar utang terkait persoalan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Martabak, bayar saja utang Anda, gak usah banyak omong lah. LBP jelas kontribusinya pada bangsa Indonesia lah. Anda malah bikin beban, rakyat dah cerdas. Tulis Lembayung 071 Rabu 8 September.
Netizen itu juga menduga Yusuf Marta lagi mencari perhatian lantaran sepi pekerjaan. Sepi job, Nasbung kayaknya nih jadi ngamuk martabak, iya nggak sih? Ujar dia. Politikus Ferdinand Hutahian tampak geram mendengar pernyataan tokoh PA212 Yusuf Marta yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak ada apa-apanya. LBP sudah pertaruhkan nyawanya membela NKRI dalam perang atas nama Merah Putih, telah memberi pekerjaan pada banyak orang, dan memberi jalan pendidikan bagi banyak anak-anak bangsa. Ada yang tahu Yusuf Marta lakukan hal baik apa untuk negara ini? Kalau bikin gaduh dengan demo-demonya saya tahu. Cuitnya dalam akun Twitternya seperti dilihat Selasa 7 September. LBP tak pernah menyatakan dirinya orang kuat, orang hebat, apalagi imam besar. Tapi yang pasti LBP telah banyak berbuat untuk negerinya dengan segala loyalitas dan nasionalismenya. Beda dengan beberapa turunan imigran asing yang kerjanya ngericuin bangsa ini. Imbuh dia. Sebelumnya, sindiran keras dilontarkan salah satu tokoh PA212, Ustadz Yusuf Marta, kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Yusuf Marta heran kenapa ada kesan ketakutan pada Menko Luhut. Kenapa sih cuma LBP saja nggak ada yang berani? Apa sih kelebihan LBP? LBP nggak ada apa-apanya, kosong di mata saya. Maaf ini ya, saya bukan arogan. Tegas Yusuf Marta dilansir dari kanal YouTube Egy Sujana Selasa 7 September. PPKM diadakan, berkepanjangan, diperpanjang, tapi tenaga kerja asing dibiarkan masuk. Jadi angka resminya ada nggak? Ya saya kira kalau udah keliru angka kerja 30.000 ya, saya angkanya kurang lupa. Itu kalau tenaga kerja Cina saya nggak tahu berapa belas ribu ya yang ada di Indonesia. Tapi jadi kalau ada orang bilang jutaan itu? Saya makanya undang, dia pengen undang orang itu datang ke saya, baik-baik nanti saya ajak, lihat nanti tunjukin saya di mana itu. Karena itu kan pembohongan luar biasa. Sindiran Yusuf Marta disampaikan dalam peluncuran Majelis Penderitaan Rakyat di Keramat Jati kemarin. Selain Yusuf Marta, hadir pula beberapa tokoh 212 seperti Babe Haikal Hasan, YouTuber Babe Aldo. Awalnya Yusuf Marta menjelaskan latar belakang berdirinya Majelis Penderitaan Rakyat. Dia geram karena DPR maupun MPR terlihat mandul dalam mengakomodir kepentingan rakyat. Tidak ada hal berarti yang dilakukan legislatif untuk kebaikan rakyat. Kekayaan negara digerus habis, sumber daya alam dirampok, lantas apa yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat tersebut? Selain itu, Yusuf Marta juga menyinggung perpanjangan demi perpanjangan PPKM yang dilakukan pemerintah. Ironisnya, dengan keadaan PPKM di mana terjadi pembatasan sana-sini, pemerintah justru memasukkan tenaga kerja asing ke Indonesia. Saya tidak peduli lagi kok, apa sekarang seorang menteri bisa menguasai seluruh tugas dan jabatan? Berarti kabinet yang lain mandul, memang sengaja dipasang orang-orang mandul semua. Contoh seperti Menkes Terawan, kenapa begitu berbeda pendapat langsung disingkirkan? Dan kenapa penggantinya tidak lebih hebat dari Dr. Terawan? Ini semua hanya siasat, ini negara mau dibawa kemana? Tegas Yusuf Marta. Sekarang siapa yang kosong? Siapa yang gak ada apa-apanya? Siapa yang sudah membangun negara dan siapa yang cuma bisa bikin rusuh negara dengan meneriakan agama? Anda sudah tahu sendiri, bukan? Apa sekarang? Seorang menteri bisa menguasai seluruh tugas dan jabatan. Berarti kabinet yang lain mandul. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.